Sahabat Okomene, ketemu lagi bareng saya Calvin di Gereja Melawan Korupsi Relasi. Sekali ini kita mau sama-sama belajar bagaimana membuat anak-anak kita. Jadi ini generasi yang paling awal, sejak awal mereka sudah coba untuk kita didik, kita bentuk supaya mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang punya perilaku anti korupsi. Nah, salah satu tokoh yang kalau kita baca-baca ya, juga dari obrolan mungkin kawan-kawan, salah satu tokoh yang mengatakan bahwa dia bisa punya perilaku anti korupsi karena didikan sejak kecil adalah mantan gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Nah, bagaimana kita belajar bukan dari beliau ya, tetapi dari salah satu orang yang peduli dengan anak-anak. Nah, kita mau belajar bagaimana dia menolong anak-anak untuk bisa punya karakter, punya perilaku anti korupsi sejak dini. Sudah hadir bersama dengan kita, bersama dengan saya, Kak Lina Cindra. Nah, Kak Lina Cindra ini orang yang sangat peduli pertama-tama pada anak-anak. Karena itu bersama dengan beberapa kawan, dia membangun satu komunitas, satu lembaga yang namanya Sahabat Anak. Ya, nggak usah berpanjang lebar dari sayanya. Kita mau dengar dulu dari Kak Lina Cindra. Ya. Hai Kak Lina. Hai Bang, halo sahabat Oikumene, terima kasih udah diundang ya. Iya nih, lama ya kita nggak ketemu begini ya. Iya, ya ampun, berapa purnama. Berapa purnama atau berapa Cahaya Ahok? Basuki gitu. Oke, Kak Lina boleh cerita sedikit dong ke kita nih ya. Apa sih yang melatar belakangi Kak Lina dan kawan-kawan ya bikin yang namanya Sahabat Anak? Waktu itu tahun 97 pertama kali. Udah lama ya? Kita masih mahasiswa tingkat akhir. Oke. Dan kita tahu itu kan zaman kristal ya, krisis total melanda Asia dan Indonesia. Terutama Indonesia ya, 97 dong. Wow. Iya, iya. Dan pada saat itu banyak banget anak-anak yang kita temui di perapatan, lampu merah, Oke. stasiun kereta, Oke. halte-halte bus yang masih belum teratur gitu ya. Jadi ini utamanya adalah anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan Ali Topan awalnya. dong. Oke. Dan pada saat itu karena kita mahasiswa, ya kita nggak ada duit, modal kita S3, SD, SMP, SMA lah ya, lulus pastinya. Jadi setidaknya bisa ngajarin mereka very simple, calistung, baca, tulis, hitung. Karena di antara mereka pun literasinya ya udah nggak usah diomongin lagi. Mereka menghitung uang hasil ngamen aja, itu mereka nggak bisa. Dan Tapi itu tahu ditipu dong, sama seniornya gitu. Tapi tahu dong, ini 2.000, ini 5.000. Begitu tahu ya? Tahu. Tapi tahu. kalau begitu udah, di jumlah ya. nggak tahu. Ya. Dan awalnya kita sangat simple, ngajak mereka bermain. Dan itu hak anak ya. 1 dari 10 hak anak, hasil dari konvensi PBB tahun 1989. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani sampai sekarang. Ya? Sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma yang menandatangani yang wajib memenuhi hak anak. Kita semua warga negara itu wajib. Artinya bukan cuma negara sebagai lembaga, tetapi warga negaranya pun mesti ikut. Oke. Warga negara dan warga gereja deh. Kalau kita mau masukin ke sini ya, gitu, sahabat Oikumene. Dan akhirnya itu berkembang. Kita bikin Jambore Anak Jalanan pertama tahun 97 dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli. Dan itu adalah hari peringatan perayaan Hari Anak pertama khusus untuk anak jalanan. Sisanya biasanya anak normal ya, itu diundang
Anak rumahan lah ya, anak rumahan gitu. Oke. Diundang pejabat ke Ancol lah, kemana gitu ya dengan resmi. Tapi mereka nggak pernah diajak. Gitu. Oke. Apa yang membuat Kalina dan kawan-kawan pada saat itu peduli sih pada mereka begitu ya? Kan kalau ngomong anak-anak ya ada anak rumahan misalnya gitu ya. Kenapa titik perhatiannya pada anak-anak jalanan? Ya betul. Kalau kita mau melayani, kita itu perlu fokus. Kalau nggak fokus, berantakan. Nggak akan 100% kalau terbagi-bagi. Kemudian kita juga percaya bahwa pelayanan anak juga macam-macam. Ada anak buruh, ada anak cacat, ada anak lain-lainnya. Dan anak jalanan adalah salah satu ranah di situ. Dan kita akhirnya ambil di situ karena kita merasa memang belum banyak yang melayani pada saat itu ya, tahun 97. Karena pakai kata pelayanan ya, dan itu kan kata yang apa ya, rada khas di dalam kehidupan bergereja. Nah, apakah sahabat anak ini memang digawangi oleh, tanpa bermaksud menjadi sara ya, tapi apakah digawangi oleh orang-orang yang beragama Kristen, warga gereja? Iya. Iya, pada saat itu memang bersama teman-teman dari satu kampus negeri di Depok. Dan kita terbina memang di persekutuan oikumenenya seperti itu. Dan ya itu dan asal kata sahabat kan dari Amsal 17 ayat 17. Menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Karena bagi anak-anak ini kita pelajari ya assessment pada saat di lapangan, mereka memang terlihat dekil, kriminal, ngomong binatangnya itu udah kayak biasa gitu sehari-hari gitu ya. Ya karena mereka nggak ada role model sih. Nggak ada role model yang kasih lihat gimana cara ngucapin terima kasih, ambil pakai tangan kanan, bilang maaf, bilang permisi. Dan bahwa hidup dia bisa berubah. Nggak bahwa nanti gue gede jadi orang jalanan, gue akan married dengan sesama jalanan, anak gue anak jalanan. Udah lingkaran setan di situ. Nggak ada yang ngulurin tangan bantu begitu. Jadi ini menarik. Jadi Kalina dan kawan-kawan di sahabat anak pada saat itu punya kerinduan, nggak tahu bahasa lainnya ya gitu ya. Tapi ini yang muncul di kepala, punya kerinduan pengen supaya anak-anak ini menjadi lebih baik. Di masa depan mereka. Gitu ya. Dengan basic Homo Imago Dei, manusia gambar Allah, bahwa mereka bahkan mereka sendiri memandang diri mereka tidak manusia gitu. Menganggap mereka bodoh, mereka miskin, nggak akan berhasil. Miskin gitu. udah dong, udah pasti kan. Kalau artinya karena tinggal di jalanan, ya. Bodoh dalam artian karena mereka nggak punya pendidikan formal, tidak punya akses, gitu-gitu ya. Dalam sejarah perjalanannya sahabat anak, apa yang atau pernahkah sahabat anak melakukan semacam assessment, survei, apapun istilahnya gitu ya, yang mencari tahu apa sih penyebab utama atau beberapa penyebab yang membuat, khususnya di Jakarta, kok banyak ya anak-anak jalanan? Survei ini tidak kita lakukan secara komprehensif ya, maksudnya memenuhi kriteria-kriteria penelitian. Tapi ini lebih ke pribadi-pribadi pada saat kita berkumpul dan kita lebih ke fokus grup diskusi. Ya maklum lah modal kita juga nggak banyak. Semua volunteer termasuk saya sebagai pengurus dan sebagainya. Berapa banyak ya modalnya? ntar aku cariin lah pak modal. Bayangin bang, maksudnya volunteer mereka kerja after office hour, masa normal ya, juga masa sekarang pandemi. After office hour tuh malam-malam masih kita meeting, bertemu atau ketemu anak, bahkan ada yang mesti cuti setengah hari untuk beresin anak DBD, lagi musim DBD misalnya, nggak dirawat-rawat, dibiarin geletakin di bangsal rumah sakit misalnya pada saat itu ya gitu. Nah inilah yang kita lakukan, bahwa anak adalah citra Allah, sama seperti kita gitu. Dan itulah yang mesti diubah di anak, menyadarkan diri mereka bahwa mereka berharga, sama seperti kita, punya kesempatan yang sama. Nah, survei yang dilakukan itu kita nebeng lah ya hasil survei dari LSM anak lain. Dan memang penyebab utama itu sebabnya sahabat anak bikin campaign dari dulu, stop beri uang sebelum keluar perda. Untuk melarang beri uang ke anak. Artinya kalau di jalanan jangan kasih uang ke mereka. Benar, kenapa? Karena perhitungan kita, anak kota tua aja deh,
itu mereka sehari bisa dapat 100.000 sampai 200.000. Wow. Buat turis berapa sih gitu ya, baik turis lokal Iya, iya, maupun iya. turis luar gitu. Nah, jam sewa istilah mereka. Hitung aja satu anak bisa dapat 100 sampai 200.000 per hari. Sebulan mereka melebihi karyawan Alfamart. Iya. Dan juga Udah di atas UMR gitu. Bagus Iya, dong. Iya gitu. Jadi bagi mereka ngapain gue sekolah, Kak? Iya. Ngapain gue sekolah lulus SMA SMK lah ya, nggak bisa kuliah, paling ujung-ujung satpam, office boy atau counter HP di satu mall SPG, HP gitu ya, begitu-begitu kayak ya? gitu-gitu. Oke. Dan kemudian kita juga survei hasil uang itu buat apa gitu. Namanya anak-anak jajan. Mereka juga pengen Coca-Cola. Mereka juga pengen Fanta merah dingin. Mereka pengen coklat gitu. Jadi mereka jajan, itu habis buat jajan. Kedua, waktu itu ya, penelitian tahun itu, buat main game online. Oh, oke. Kalau sekarang pulsa. Iya, iya, iya. Pulsa. Ketiga, Ya karena pulsa tuh perlu tetap buat main game. iya. Oke. Tetap mereka juga sekarang main medsos dengan Iya. bahasa yang sangat alay dan sebagainya. Ketiga, narkoba jalanan. Wow. Tipe kecil ya, itu yang benar-benar ngerusak otak. Narkoba nggak dapat pun ya, mereka lem satu merek tertentu yang kalau dihirup itu memang high dan bikin mereka lupa akan lapar, akan sakit abis digebukin gitu misalnya. Jadi itu nggak nolong, mereka nganggap jalanan itu ladang nafkah. Salah Tempat siapa mereka. gitu. Tempat mereka Ya kita bisa jangan melakukan hidupnya. lestarikan gitu budaya seperti itu. Itu yang dari dulu kita campaign selalu. Nah, oke. Terkait dengan itu, jadi kan kita kepengen gereja dalam hal ini. Jadi kalau udah ngomong gereja, jangan hanya lembaga ya, tetapi seperti yang Kalina lakukan bersama dengan kawan-kawan, jadi sahabat anak. Nah, jadi balik lagi dalam kaitan itu dengan topik kita, bagaimana gereja melawan korupsi ya. Apakah sahabat anak mendapati perilaku koruptif pada anak-anak jalanan khususnya? Ya kalau Sebenarnya gini, sorry. Jadi mungkin bukan sekadar pada anak-anak jalanan ya, sehingga jangan sampai lalu ada stigma kalau anak jalanan pasti lebih buruk daripada anak rumahan. Ini juga sebetulnya mungkin istilah yang nggak terlalu tepat gitu ya. Tetapi yang mau dilihat adalah gini, apakah sahabat anak menengarai bahwa perilaku koruptif juga bisa muncul sejak anak-anak? oh iya, ini masalah karakter menurut saya. Oke. Jadi terminologi korupsi sendiri atau koruptif itu kan di baliknya itu ada banyak poin. Betul. Kejujuran, Kejujuran. keadilan, disiplin, Iya. bahkan masalah sportivitas. Jadi pada saat kita bikin games ke anak-anak lomba, itu kita tekankan banget sportif, bukan masa lalu menang juara. Jangan curang lo gitu kan, kira-kira Iya, gitu iya. ya. Jadi kalau kita bikin games, baik secara onsite maupun online sekarang, itu peraturan tuh harus poin to detail agar ya semua jelas gitu. Bahkan kita terakhir acara 17-an di anak-anak Grogol diberi reward anak terbaik kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, SMP, SMA. Detail kriterianya jelas, diberitahukan kepada yang ikut. Adik-adik kenapa dia si A menang? Karena dia selalu hadir, tidak pernah terlambat. Misalnya pada saat di aplikasinya ya mau Zoom, mau Gmeet, mau sebagainya, jam 10 dia dari 10 kurang 5, 10 kurang 10 udah masuk gitu misalnya. Itu kita hargai. Kita kunci dulu di situ, ya nanti kita kembali lagi. Sahabat Tokomo ini jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sahabat Tokomo ini ketemu lagi bareng Calvin dan kita balik lagi masih bersama dengan narasumber kita pada saat ini, Kak Lina Cindra dari Sahabat Anak. Oke, Kak Lina kita lanjut lagi ya. Ayo siap. Karena udah makin rame. Jadi kenapa mesti dibuatkan peraturan yang detail? Lebih karena anak-anak atau lebih pada upaya penanaman atau pembentukan karakter? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Dua-duanya. Malah menurut kami ya, pengalaman kami,
kadang kalau lagi main game gitu, anak-anak udah oke, udah enak gitu, misalnya terjadi berantem gitu, lalu beranteman. Volunteer-volunteernya, kakak-kakaknya yang berantem atau orang tua lebih heboh, lebih dendam, lebih apa gitu. Tapi ya menarik. Jadi saya sendiri percaya segala usia sih, memang kita harus clear, aturan jelas. Jadi nggak ada area abu-abu atau pasal karet yang bisa dipermainkan. Nah, itu pelajaran. Itu kan persoalannya justru ya. Mengapa orang bisa korupsi karena dia lihat area abu-abu ini gitu. Betul. Nggak boleh curang ya kalau nggak ketahuan, ya kan? Kalau ketahuan ya kita jangan curang gitu. Tapi kalau nggak curang, nah lalu tadi ya membuat peraturan itu dalam rangka untuk menutup semua area itu, berhasilkah? So far sih berhasil ya. Jadi nggak pernah sampai misalnya ada yang kasus sampai terjadi kriminalitas gitu ya dalam kita bikin games gitu. Dan juga aku mesti share cara untuk ngumpulin. Aku suka gregetan lihat kalau ada yang suka bagi sesuatu itu tanpa persiapan. Biarin aja orang pada ngantri, ngedesek gitu. Apalagi sekarang tanpa prokes ya. Please deh, kalau bagi sesuatu kita juga sahabat anak udah miskin sombong lagi. Kalau ada yang mau ngasih, kalau udah miskin udah sombong mau apa lagi yang dikedepankan? Iya bang, maksudku ada nih ya, bahkan sampai partai mau ngasih on the spot gitu, apalagi masa-masa menjelang pilkada pilpres ini ya. Kita tolak. Kalau mau ngasih kerjasama dengan sahabat anak, ikutin rule sahabat anak. Di mana ada waktu sebelumnya kita mendata berapa lu mau kasih. Apa isi dari barang-barang lo? Expirednya kapan? Aku remind banget masalah expired. Ya sorry ya, banyak yang ngasih expirednya ternyata minggu depan, ngasihnya H-1. Come on gitu. Kemudian bisa mulus-mulus tuh. Iya, kita tolak banget itu. Kemudian kita sistem voucher. Jadi berapa misalnya mau ngasih 1.000, ya kita akan data 1.000 sesuai dengan area binaan kita, persis 1.000, nggak ada kurang, nggak ada lebih gitu. Malah kalau bisa kita lebihin, kalau lebih ya kita tutup lah gitu. Kemudian kasih voucher. Vouchernya juga ada rules, lagi-lagi rules sendiri. Voucher itu harus cetak sahabat anak, ada stempel biar nggak dibuat-buat, dan bagikan seminim mungkin. Misalnya bagi siang, bagi pagi. Misalnya paketnya siang, vouchernya bagi pagi. Barangnya bagi pagi, vouchernya bagi malam sebelumnya. Bayangin teman-teman volunteer, ya saking kita mencegah memperbanyak voucher dan sebagainya gitu. Dan ya seperti itu. Jadi tolonglah jangan kasih sesuatu ke teman-teman marginal ini on the spot gitu, main parkir mobil lalu bagi-bagi ya, sorry gitu. Ya, ada dua hal. Yang pertama, apakah anak-anak marginal ini, aku lebih suka pakai istilah anak-anak marginal begitu ya. Bukan apa-apa karena dulu pernah jadi ahli topan juga. Jadi anak-anak marginal ini, apakah anak-anak marginal ini sejatinya ada lebih sebagai karena akibat gitu ya. Jadi ada perilaku dari para orang tuanya yang mungkin mereka nggak sadar terjadi begitu rupa, lalu anak-anak ini muncul sebagai akibat dari perilaku para orang tua yang kemudian oleh sahabat anak khususnya sekarang ini coba dibangun, dibina, ditolong supaya ketika mereka menjadi orang tua tidak melahirkan anak-anak yang tadi kalian bilang ini nanti jadinya lingkaran setan begitu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah peraturan-peraturan yang dibuat oleh sahabat anak dalam menjalankan semua kegiatannya itu juga menjadi bagian dari pembentukan karakter? Ya, sebelum aku menjawab dua pertanyaan itu, aku mau jelasin tentang istilah anak marginal. Awalnya kita memang anak jalanan gitu ya. Lama-lama ternyata kategori anak-anak marginal ini itu kita makin meluas. Kita ketemu anak-anak pengupas bawang di Pasar Induk gitu ya. Kita ketemu anak-anak keluarga gerobak. Ini tren keluarga gerobak itu aku ingat banget itu pertama kita temui di daerah dekat Manggarai, stasiun kereta api Manggarai tahun 2010 ke atas. Itu rata-rata ternyata orang-orang kota satelit, mereka Selasa Minggu ngegerobak di Jakarta bawa anaknya segala. Senin kembali ke daerah asalnya gitu. Jadi itu kenapa kita sekarang pakai istilah marginal. Karena memang kita berkembang, tidak ada lagi anak jalanan. Juga anak pemulung di lapak pemulung dan sebagainya. Dan lebih
apa ya? Sophisticated. Iya. Cakep ya Iya, gitu. lebih Ya, cakep oke. gitu. Nah, tadi tentang pertanyaan pertama. Ya, kita percaya ya dalam ilmu sosiologi juga ada dikatakan kemiskinan itu struktural, bukan blek dia langsung miskin. Ya. Ada dampak bahkan dari sebelum dia lahir kok dia sudah miskin gitu maksudnya. Pada saat dia di kandungan ibunya, ibunya adalah korban dari ya maaf gitu. Orang tuanya adalah orang yang datang dari desa tanpa bekal skill, tanpa bekal pendidikan atau apapun kapabilitas lah yang melayakkan dia untuk mendapatkan pekerjaan formal di sini. Jadi rata-rata mereka melakukan pekerjaan informal, buruh bangunan, pedagang kaki lima, tukang cuci pakaian gitu dan sebagainya. Okay. Kemudian mereka tidak memiliki identitas kota, identitas DKI. Lu nggak ada KTP DKI, nggak dapat BPJS, nggak dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar, nggak dapat berbagai bantuan pemerintah gitu. Nah ini yang saya katakan ini Membuat struktural. Dan hidupnya jadi nggak standar gitu ya? Iya. Dan jawaban dari pertanyaan pertama menurut saya perlu selipkan di sini. Dampak korupsi kita harus akui. Ini di mana-mana, di berbagai teori, artikel, buku, jurnal juga mengatakan bahwa kemiskinan salah satu dampak dari korupsi. Uang yang dikorupsi mungkin saja itu adalah uang untuk pelatihan orang tuanya. Mungkin juga itu uang untuk beasiswa sehingga mereka tidak berada di jalanan seperti ini. Uang untuk nutrisi agar mereka selama di kandungan ibunya itu otaknya kebentuk lah. Tidak pada saat brojol mereka mengalami tengkes gitu ya, stunting atau mengalami hal-hal yang mereka tidak bisa compete dengan anak-anak rumahan, anak-anak normal seperti Potong itu. sedikit ya, karena Kalina mainnya Makin seru ya. mainnya di marginal gini ya. Iya. Kan sekarang lagi rame bansos. Ya. Adakah pendengaraan terjadi juga korupsi dari dana bansos? Enggak, kita nggak main di situ. Karena sahabat anak memang visi misi dan strateginya kita nggak yang untuk teriak-teriak ke pemerintah gitu. Itu teman-teman lain, ada lembaga-lembaga lain. Bansosnya itu sendiri menjadi bagian yang seharusnya bisa diterimakan juga oleh kaum marginal ini? Iya. Bahkan Bang, pada saat awal pandemi kan Maret 2020, kita langsung fundraising dan bagi itu di April sebelum bansos turun, baik Pempus pusat maupun daerah. Itu kita udah bagi ke 1.000 keluarga. Berupa sembako, berupa masker, hand sanitizer, titik-titik cuci tangan dan sebagainya di area-area mereka itu kita lakukan gitu. Dan pada saat bansos turun, nggak semua keluarga ada. Dan itu nggak cukup. Dibagi sebulan sekali, itu seminggu juga habis gitu. Jadi kita lengkapi keluarga-keluarga. Oke. Jadi gini, jadi yang kedua tadi, apakah peraturan yang dibuat oleh sahabat anak ketika tadi ya, bikin game, bikin apa saja gitu, itu bagian dari upaya pembentukan karakter? Oh ya jelas. Di sahabat anak, tujuan kita itu, apa sih goal kita ya? Anak menjadi mandiri. Mandiri adalah satu dari 9 nilai dasar KPK. Mandiri itu apa? Kita waktu itu bikin fokus grup diskusi antar kita plus anak-anak yang besar. Karena bagi kita salah satu hak anak juga hak anak untuk berpendapat. Kita mesti dengar suara anak loh. Libatin anak. Susah loh. Indonesia, Kalina. Bisa. Ye masih anak-anak ya. Itu nih udah makan asam garam. Ngerti. Anyway, itu topik lain ya bisa diundang lagi. Kita libatin anak, kita akhirnya mendefinisikan istilah mandiri itu gimana? Anak mandiri adalah anak yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dimulai dari ring 1 keluarganya, ring 2 saudara dan masyarakat. Jadi anak-anak kita yang sudah tanda petik jadi ya, success story. Ya failnya juga ada gitu. Success story adalah sepanjang sahabat anak, seimbangkah yang sukses dan yang fail atau belum dihitung tuh Bang? Belum dihitung karena kita dinamis banget gitu. Oke, balik ke yang tadi. Ya sekarang alumni kita itu bekerja. Selain bekerja, mereka ingat juga keluarganya. Jadi ada anak kok yang memindahkan keluarganya dari bantaran kali Tanah Abang yang selalu banjir itu ke
decent, rumah kontrak yang decent. Bahkan ada yang memulangkan orang tuanya ke kampungnya Good. untuk kembali bertani dan mengembangkan pertanian dan sebagainya. Ada anak yang menjadi leader dalam hal pertanian hidroponik, bahkan sampai ke Sulawesi sekarang dia. Ya banyak sekali success story yang bikin kita percaya bahwa selama ini apa yang dilakukan sahabat anak, misi untuk mereka menjadi anak yang mandiri, itu bisa lah sampai sekarang cukup membanggakan dan bisa menjadi role model bagi anak-anak lain. Karena kalau yang bicara mantan anak jalanan, beda. Itu, beda. Gue dulu kayak lo gitu, atau kak gini-gini, nggak usah alasan. Tapi kalau kakak yang ngomong, kak lu kan nggak tahu di jalanan gimana. Tapi beda kalau yang datang adalah mantan anak jalanan. Udah. Ada nggak yang benar-benar gue ajarin lagi gitu? Oke, waktu kita sangat terbatas gitu ya. Ada 2 pertanyaan terakhir. Jadi yang pertama, apakah sahabat anak punya, walaupun tadi aku bilang sahabat anak ini gereja juga ya gitu ya. Jadi apakah sahabat anak punya mitra gereja untuk membuat anak-anak marginal itu punya pendidikan karakter yang lebih baik ya, supaya nggak punya perilaku koruptif gitu. Jadi apakah ada gereja-gereja yang begitu? Ya. Lalu yang kedua, apa harapan sahabat anak ke depan terhadap semua anak di Indonesia khususnya ya, dan tentu terhadap gereja ya, supaya ada pendidikan anti korupsi sejak dini, atau sahabat anak mungkin punya kurikulum untuk itu. Baik, pertanyaan pertama. Gereja sebagai mitra, kita nggak khususin sih. Jadi karena kita sekali lagi yayasan sosial, kita mengikuti undang-undang yayasan dan kita sekarang adalah organisasi yang terbuka. Jadi semua mitra kita memang gandeng, baik itu media, baik itu perusahaan, gereja, pesantren. Karena kadang ada anak yang kalau sahabat anak kan sistemnya outreach ya, membina satu area. Tapi untuk tinggal bersama di panti kan enggak. Jadi kalau ada anak yang butuh seperti itu, butuh bahkan pada masa pandemi isolasi mandiri gitu ya, itu kita titip ke pesantren, ke panti, termasuk yang panti Kristen pun ada. Ke gereja nggak? Enggak bang. Why? Ada beberapa penolakan yang pernah kita alami gitu. Oke. Ya, aku catat ntar kawan-kawan kita ngobrol soal itu ya. Ya. Ada beberapa penolakan yang kita alami. Mungkin gerejanya tidak menolak, mungkin tidak. Tapi ternyata anak-anak di sana, guru-gurunya gitu ya, walaupun anak itu sudah kita mandiin, kita bahkan bekali dengan baju baru dan sebagainya, tetap beda lah bang. Tetap ya. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi gereja sebagai lembaga perlu bersiap menerima juga orang-orang dalamnya sih. Itu perlu, baru bisa nerima gitu. Garis bawah tuh, cetak tebal, miring, supaya artinya karena ini kan gereja melawan korupsi ya. Lalu ada lembaga seperti Sahabat Anak yang notabene diinisiasi oleh anggota gereja, warga gereja, tapi kemudian gereja sebagai lembaga ternyata masih sulit untuk membuat ini inline dengan pelayanan besar. Nggak semua gereja ya, nggak semua gereja. Aku bilang ada beberapa penolakan, ada juga yang bisa gitu kita masuki. Yang kedua, dan mungkin ini terakhir dalam segmen kita ini ya, artinya apa harapan sahabat anak, punya kurikulum kah? Begitu. Harapan kita, setiap kita di sini sahabat Oikumene, mau ibu rumah tangga, mau pensiunan, mau remaja gitu ya, jadilah agen-agen yang memenuhi hak anak. Bisa kok, nggak harus lu punya anak, nggak harus lu guru, nggak harus lu GSM, nggak harus lu pendeta. Mulai dari diri sendiri, nggak harus jadi sahabat, nggak harus jadi volunteer sahabat anak, nggak harus. Tapi spiritnya, virus ini tertular gitu. Misalnya, perhatiin deh anak-anak satpam satu komplek kantor lu. Ada yang ini nggak? Ada yang disabilitas nggak? Udah divaksin belum? Gitu. Atau masalah anak vaksin sekarang itu juga sedang ini program sahabat anak tanpa NIK. Itu berarti nggak dapat vaksin loh, karena kan susah didaftar. Lalu orang tua mencegah. Ini hasil kita sendiri. Anak mau, orang tua ternyata nggak mau, karena ya masalah hoax, beda pendapat dan sebagainya. Bagaimana juga dengan
penjaga portal di komplek perumahanmu. Iya, iya, Perhatikan anak-anak di situ gitu. Oke. Jadi ya di kampus gitu ya, teman-teman kampus kita seneng banget anak-anak mahasiswa masih idealis, aku seneng banget gitu. Jadi mereka bisa mau begadang, mau lembur, mau jangkau anak kemana, kita seneng banget. Anak-anak kampus STAN, lalu yang di mana gitu ya, itu mereka melayani. Mau ya. Yang lapak pemulung deket sana dan sebagainya. Gitu sih Bang. Kalina, terima kasih Ya. banyak sudah bersedia hadir di Sama-sama. bincang-bincang kita Ya. saat ini ya. Sahabat Okomene, ada dua hal besar yang tadi disampaikan oleh Kalina dari sahabat anak. Yang pertama, anak-anak kita adalah juga gambar Allah. Dan mereka juga harus dimanusiakan. Dan anak-anak yang kedua, itu harus dibentuk sejak awal karakter mereka agar di masa depan mereka punya sikap perilaku yang anti korupsi. Ini tentu bukan hanya beban 1-2 orang, tetapi seperti juga tadi disampaikan dalam harapan terakhir dari Kalina dari sahabat anak, bahwa ini semua adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya, dan karena itu gereja melawan korupsi harus juga menjangkau anak-anak sejak dini. Bincang-bincang ini dapat sahabat Okomene ikuti melalui channel YouTube Yakoma PGI. Terima kasih, saya Calvin, pamit undur diri. Bye.